kita untung baru kalau si investasi tersebut dijual. Jadi kita baru dapetin realisasiin keuntungannya kalau si produk keuangan itu dijual. Apakah reksadana itu bisa rugi dan atau selalu untung? Mungkin bisa ke pertanyaan selanjutnya juga nih, Mbak. Dan uang reksadana itu bisa hilang nggak sih? Mungkin tadi kan tadi return ruginya penurunannya itu bisa tak terhingga sebenarnya berapa persennya, Mbak. Nah, mungkin ada yang karena itu ada yang bertanya nih, apakah uang di reksadana itu bisa hilang? Oke, kalau hilang sebenarnya hilang tuh enggak sih ya, karena kan dana kita kan ada di kustodian gitu, dipisahin. Jadi si manajer investasi ini juga dia punya bank kustodian. Jadi dananya disimpan di bank kustodian, tapi kelola dananya sama manajer investasi. Jadi sekalipun misalnya manajer investasinya ada macam-macam, uangnya kita di bank kustodian. Walaupun mungkin misalnya saat itu pengelolaan aset reksadananya dia lagi kinerjanya turun gitu ya, jadinya kita ketika beli kita harga jualnya mungkin lebih rendah dari ketika harga kita beli. Nah itu mungkin penurunan nilai, tapi kalau uangnya hilang enggak. Nah yang kedua itu tadi memang setiap jenis investasi itu ada resikonya. Nah, saya mungkin mau jelasin sedikit kali ya. Investasi itu ada dua jenis. Jadi investasi yang kita untung baru kalau si investasi tersebut dijual. Jadi kita baru dapetin realisasiin keuntungannya kalau si produk keuangan itu dijual. Contoh seperti teman-teman saham, reksadana, terus juga mungkin emas ya. Kita baru benar-benar untung kalau kita itu jual dan harganya lebih tinggi daripada ketika kita beli. Nah, ada satu lagi investasi yang kita dapetin cash flow gitu ya. Kita dapetin meskipun kita mungkin nggak jual, tapi selama kita simpen dananya di situ, dia akan secara reguler ngasihin bunga atau ngasihin kupon ke kita. Nah, ini seperti teman-teman nempatin dana di deposito, atau misalnya di obligasi, atau di peer-to-peer lending. Nah, memang reksadana ini masuknya ke pertama ya, yang masuknya ke capital gain. Jadi ada potensi penurunan nilainya itu ketika harga yang kita beli itu penjual itu lebih rendah daripada itu. Tapi di situ juga kita dapat potensi keuntungannya, di mana kalau sekarang kita belinya di harga yang rendah, ya kita rata-ratain beli rutin, potensi untuk kita meningkatnya itu karena kita lihat juga ya IHSG meskipun turun tapi naik lagi dalam tren jangka panjangnya. Turun di 98, 2003, 2008, tapi dia dalam jangka panjang terus naik. Nah, sebenarnya kita mau melihat tren itu bahwa ekonomi Indonesia ini meskipun udah beberapa kali kita krisis, tapi kita bisa bounce back. Karena itu teman-teman sebenarnya jangan takut sih ya, jangan takut kalau teman-teman mungkin takut salah memilih timing investasi atau salah memilih produk investasi yang mana reksadana. Ada baiknya teman-teman diversifikasi. Jadi diversifikasi itu tuh jangan ditaruh semuanya hanya di dalam satu produk, investasinya dalam satu kali waktu saja. Nah, diversifikasi waktu itu teman-teman tadi dengan cara nabungnya berkala gitu ya. Misalnya setiap bulan ya udah masukin aja misalnya 500 gitu ya. Nah, pemilihan reksadananya teman-teman boleh bagi misalnya di reksadana maksimum 2 aja per masing-masing jenis reksadana. Jadi kenapa jangan banyak-banyak juga karena pusing ya. Nanti harus ngeliatin juga ya Mbak satu-satu, bandingin betul. sama yang sama gitu. Iya betul. Ada saya punya klien yang punya reksadananya aja untuk reksadana satu jenis reksadana yang sama itu punya 8. Wow. Jadi itu udah kayak dan itu dia punya reksadana jenis lain gitu Mbak. Iya di dalam reksadana itu kan sebenarnya di dalamnya ada banyak saham, ada banyak obligasi gitu kan. Itu udah banyak dalamnya udah terdiversifikasi. Terus dia belinya berbagai reksadana lagi gitu. Jadi semakin terdiversifikasi lagi. Jadi sebenarnya kita diversifikasi itu bagus, tapi kalau kebanyakan jadi kurang bagus. Akibatnya jadi kurang fokus dana kita. Jadi kalau teman-teman mau diversifikasi per jenis reksadana mungkin 2 aja lah ya gitu.